Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten dengan kenaikan laba yang cukup signifikan ya secara kuartal year on year ya. Kalau kita bandingkan kuartal tahun sebelumnya dengan kuartal tahun sekarang ya, dengan kuartal yang sama. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait video ini. Oke, dengan kode sahamnya TRIS ya, atau TIRIS ya, atau Trisula Internasional. Kalau kita lihat ini core bisnisnya di bidang garment ya, pembuatan pakaian jadi. Dan ini berdiri tahun 2004 ya guys ya. Dan untuk pemegang sahamnya sekitar ini ya. Pertama ada Intinusa Damai, ini pengendalinya hampir 66 ya, 66%. Berikutnya ada Trisula Insantiara, ini 13%. Berikutnya ada Masyarakat ya 10%. Berikutnya ada Karya Manunggal Sejahtera, ini 9%. Berikutnya ada saham Treasury sekitar 4 ya. Jadi emang masyarakatnya dikit ya. Dan kita lihat untuk realnya di masyarakat berapa persen ya. Nah, kalau kita lihat realnya tuh cuma 1,97% ya untuk individu. Nah, berikutnya ini ya, dana reksa dan dana perusahaan ya yang paling banyak. Kalau kita lihat per 30 April ini pemegang sahamnya banyak yang berkurang ya nih, dari 1778 dan minus ke 157 ya. Sebenarnya ini sinyal bagus sih. Cuma ini baru sampai April ya. Kita belum ada update, dan di sini belum ada update sampai Mei Juninya ya. Kalau nanti ada update oke sih sebenarnya. Jadi kalau ada tanda-tanda udah berkurang ini, ada tanda-tanda biasanya harga yang naik tinggi dan dia udah turun, dan mungkin banyak yang exit ya pemegang sahamnya. Oke, kita akan lihat laporan keuangan dulu. Ini pakai kuartal 1 ya, triwulan 1, karena kuartal 2 belum muncul. Nah, ini kita lihat ya, ini ya per 31 Maret 2002 ya. Jadi ini kuartal satunya disajikan dalam bentuk rupiah kecuali dinyatakan lain ya. Dan ini udah disajikan bentuk rupiah, jadi tidak perlu ditambahkan lagi nanti teman kalau mau buka sendiri. Nah, ini 30 Desember 2001, jadi ini kuartal 4, ini kuartal 1 ya. Oke, kalau kita lihat asetnya sekitar 1 ya, 1 triliun, 1,094 triliun. Kalau kita bandingkan kuartal 4 itu 1,060 triliun ya. Jadi ya ada kenaikan sekitar 34 miliar ya kalau kita lihat ini secara kuartal per kuartal ya. Kenaikannya sekitar 34 miliar ya. Oke, kita lihat untuk ini ya liabilitasnya. Kalau kita lihat liabilitasnya sekitar 426 ya, 426. Kalau kita bandingkan kuartal sebelumnya itu 402, jadi naik sekitar 24 miliar ya untuk liabilitasnya dari TRIS ini sendiri ya. Nah, untuk ekuitasnya jadi masih sisa 668 miliar ya kalau kita bandingkan kuartal sebelumnya 658 ya. Nah, ini 658, jadi masih ada naik sekitar 10 miliar ya untuk ekuitasnya sendiri dari saham TRIS. Nah, ini yang penting kita lihat untuk laba ruginya ya. Nah, kalau kita lihat ini penjualan netonya sekitar 324 miliar ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal yang sama dengan tahun yang beda tuh sekitar 256 ya. Secara year on year ini naik ya sekitar 70 miliar ya untuk kenaikan dari penjualannya ya. Nah, kita lihat untuk laba bersihnya langsung aja. Kalau kita lihat untuk laba bersihnya sekitar 17 ya, 17 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu cuma 3,6 miliar ya. Ya, ini naik sekitar 400% ya untuk kenaikan dari labanya TRIS ya. Nah, untuk labanya TRIS kalau kita bandingkan IPS-nya juga dari sebelumnya 0,41 ya, dan ini naik ke 2,60. Jadi ini sekitar 350%-an ya untuk kenaikan dari labanya TRIS ya. Untuk IPS-nya TRIS. Nah, kita lihat untuk cash flow-nya, mungkin teman-teman yang suka ngecek di RTE dengan cash flow. Nah,
Kalau di RTA itu cash flow-nya ngambilnya dari sini ya, dari operasional aja. Kalau kita lihat cash flow-nya ini turun ya, dari sebelumnya tuh 45 miliar ya, kalau kita bandingkan secara year on year ya, secara kuartal ya, 48 miliar turun ke 5 miliar aja nih, tapi masih ada cash flow-nya ya. Nah, mungkin di RTA tetap ada cash flow-nya nanti. Teman-teman yang suka lihat RTA nanti cocokin aja ya. Jadi operasional dengan di RTA nanti kan sama ya cash flow-nya. Karena RTA ngambilnya dari sini. Untuk arus kas investasi ya, cash flow investasi ini dari minus 38 ke 4,70 miliar ya. 7 miliar ya untuk cash flow-nya. Untuk kas terkas akhir periode sekitar 80 miliar ya. 80 miliar, sebelumnya 91 miliar ya. Oke, kita akan kembali ke chartnya. Jadi saham terus ini segi pendapatan naik ya sekitar 400%, dan IPS-nya juga naik ya sekitar 350%. Dan ini bagi dividen ya, bagi dividen juga saham terus ini hampir rutin ya, bagi dividen juga rutin kok sahamnya ini rutin ya. Nah, kita lihat untuk secara teknikal lah, ini ada support ya, ada support di 146 ya. Jadi ini ada support di sini 146. Nah, ini ya guys ya, 146, dan harga saat ini di 151. Nah, dan ada support berikutnya di 130 ya. Jadi kita lihat kalau nanti dari sini jatuh ke support sini ya sekitar 3% ya. Kalau jatuh ke bawah ke sini sekitar 15%. Jadi teman-teman mau nunggu sini silakan ya. Ini juga ada support terdekatnya, ada 2 kali, dan ini ada juga support lumayan kuat ya di sini di area 100-an. Jadi mau nunggu di area sini ya silakan, di 130 silakan, atau mau nunggu di sini langsung silakan ya. Sesuai kriteria teman-teman aja. Kalau nggak cocok ya diabaikan aja terus. Dan ini perusahaan garment guys ya, saat garis bawahi perusahaan garment. Jadi kalau teman-teman nggak cocok di garment, ini diabaikan aja. Nanti saya akan analisa lagi kembali saham-saham yang menarik ya di video ini, di video berikutnya ya. Nah, ini kalau kita lihat nah ini kalau aku tarik dari per 1 Januari kok banyak banget guys. Nah, kalau kita tarik per 1 Januari ini ya, pemegang sahamnya untuk akumulasinya ini ada kakak ya, kakak yang pegang banyak di hampir 800 juta ya. Average-nya di 194 ya, 194. Jadi di area sini untuk average-nya kakak kalau kita lihat per 1 Januari. Cuma kalau kita tarik jauh banget ya, coba lihat ini September ya, September tahun lalu coba, karena memang ada yang bawah di September, atau dari sini sekalian ya, Juli tahun lalu. Nah, ini masih kakak juga ya. Jadi memang banyak, yang paling banyak di sini kakak ya. Kalau kita lihat dari beberapa bulan tadi ini masih kakak terus ya. Nah, ini per Juli ini ya, per bulan ini ada masih kakak akumulasi, walaupun tobayanya IH ya, berikutnya kakak, average-nya di 170. Rata-rata emang di atas ya guys ya. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang ya, rata-rata di atas. Karena saham ini udah turun ya, udah turun. Nah, kalau kita lihat dari Juni aja, per Juni, berarti per 2 bulan sama ya kakak, hampir 677 juta ya untuk akumulasinya dari kakak ya. Average-nya di 200 nih, lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita lihat secara ini ya, broker Sumari ini udah diskon ya. Cuma kita nggak tahu ya apakah barangnya di sini masih banyak. Nanti teman silahkan cek ya. Kalau kita tarik dari sini rata-rata di 190 ya. Nah, jadi ada 2 support ya, ada di 1
46 ini ya, atau 130 ya untuk support terdekatnya. Apakah mau nunggu di sini atau di sini ya, silakan teman-teman ya, sesuai kriteria, atau mau beli di sini nanti ketika ini jebol SL, ataukah nanti di sini akan average down ya, sesuai kriteria teman-teman ya. Biasanya seperti apa ya, apakah nunggu harganya di sini, kalau jebol out ya silakan, bebas ya pokoknya. Saya hanya berbagi untuk informasi soal ini secara laporan keuangan tumbuh ya untuk pendapatannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.